Kali ini kita akan membahas jarak titik ke bidang. Sebelum kita membahas jarak titik ke bidang, kita masuk dulu ke pengertian garis tegak lurus bidang. Garis M dikatakan tegak lurus bidang alfa. Kita lihat di sini, ini saya punya bidang alfa. Ini ada garis M. Nah, M ini tegak lurus bila sudut antara garis M dan bidang alfa adalah 90 derajat. Dan hal ini terjadi bila garis M ini tegak lurus pada dua garis berpotongan di bidang alfa. Kita lihat. Ini saya punya bidang alfa. Terus di garis ini ada garis A. Lihat, A itu yang ini. Ini A dan B. Ya, A itu yang panahnya 1, B itu yang panahnya 2. Nah, titik potongnya di T, di sini. Ya, ini titik potongnya. Nah, kalau saya tarik garis sejajar A, saya tarik garis sejajar A, di sini A aksen, sampai kena garis M yang menembus. Dan saya tarik garis B aksen yang sejajar dengan B, sampai kena garis M. Dan ternyata perpotongan garis A aksen dengan M ini membentuk sudut 90 derajat. Dan M dengan B aksen ini juga 90 derajat. Maka garis M ini dikatakan tegak lurus dengan bidang alfa. Ya, jadi di sini dikatakan garis A dan B berpotongan di titik P dan membentuk bidang alfa. Jadi dua garis berpotongan masih ingat, dia akan membentuk sebuah bidang, yaitu bidang alfa di sini. A aksen sejajar A dan B aksen sejajar B. Bila M tegak lurus A aksen, ya M ini ternyata 90 derajat. M tegak lurus A aksen dan M tegak lurus juga dengan B aksen. Maka M itu tegak lurus juga dengan A dan B walaupun tidak kena. Jadi dia tegak lurus bersilangan sebenarnya. Ya, si M itu tegak lurus bersilangan dengan garis A dan garis B. Karena garis A dan garis B membentuk sudut alfa, membentuk bidang alfa, maka dikatakan M ini tegak lurus dengan bidang alfa. Ya. Dan yang kedua, bila garis M tegak lurus bidang alfa, maka garis M tegak lurus semua garis di alfa. Ini sengaja saya beri kuning supaya kamu ingat. Kalau garis M tegak lurus suatu bidang, maka garis M pasti tegak lurus semua garis di bidang itu. Contohnya, misalnya ini tiang bendera, ini lapangan upacara. Tiang bendera itu tegak lurus terhadap lapangan upacara, bidang lantai lapangan upacara. Artinya, kalau saya ambil satu garis itu di lapangan, entah yang mana, entah kena atau tidak kena dengan si M, maka garis itu sudah pasti tegak lurus dengan si M. Karena si M ini tegak lurus dengan bidang. Maka sembarang bidang, segaris saya ambil dari bidang itu, pasti tegak lurus juga dengan si M. Ya, itu yang penting. Lalu kita masuk ke contoh 1. Kita lihat di sini, ada kubus ABCD, EFGH. M-nya ada di AD. Nggak tahu di tengah atau bukan, pokoknya M-nya nempel di AD. N juga ada di BC. Nah, ini di sini nih, bukan di tengah, jelas. Dan akan dibuktikan kalau AE, lihat AE itu di sini, nggak kena ya sama MN ya, tapi AE itu tegak lurus sama MN. Sebenarnya dari keterangan yang B ini kita sudah bisa lihat, kalau garis M tegak lurus bidang alfa, maka garis M tegak lurus semua garis di alfa. Lihat. Kalau EA tegak lurus bidang alas, udah pasti ya kalau dikubus, rusuk tegaknya tegak lurus sama bidang alas. Maka si EA sudah pasti tegak lurus dengan sembarang garis yang ada di alas itu. MN kan ada di alas, berarti si EA sudah pasti tegak lurus MN. Ya, sebenarnya sudah jelas kelihatan. Tapi kalau mau dibuktikan secara rinci, kita lihat EA itu udah jelas tegak lurus sama AB. Di depan sini siku-siku. Terus EA juga tegak lurus dengan si AD. Lihat, ya. Jadi yang pertama EA tegak lurus AB, EA tegak lurus AD. Jadi si EA itu udah jelas tegak lurus, AB sama AD ini berpotongan di alas. Berarti EA sama AD dan AB ini membentuk bidang alas. Jadi EA berpotongan menembus tegak lurus alas ini. Ya, jadi EA tegak lurus garis AB dan AD atau AE tegak lurus dengan bidang ABCD. Nah, MN juga di ABCD, otomatis AE tegak lurus dengan MN.